kurang baik dari pelayanan kesehatan sekolah. Ini bisa perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Notita Muhammad, kelas 12F. Menurut kamu, apakah UKS itu telah digunakan dengan baik di sekolah ini? Tidak. Memang menurut Anda bahwa UKS ini tidak dipergunakan dengan baik? Itu saya mengalami sesak napas dan pas mau ke UKS bilang ini tidak menerima siswa yang sesak napas, cuma untuk orang yang sakit kepala, baru sakit perut, cuma itu karena tidak ada DP obat di UKS. Tapi menurut Dinopi sendiri di IBUP setidaknya kan ada layanan pertama lah. Menurut Dinopi itu ada atau tidak? Atau langsung dia usir? Tidak ada, cuma dia bilang kita istirahat saja di rumah. Ada jadi 12 dari. Menurut Anda, apakah UKS di sekolah kita sudah terfungsi sesuai tujuannya? Dan apa kendala utama yang membuat UKS kurang optimal? Yang pertama, fasilitasnya yang kurang. Yang kedua, pelayanannya. Yang ketiga, kadang kalau ada orang yang sakit, kita jadi yang sakit itu tidak bisa mendapatkan fasilitas yang ada. Saya bersama dengan siapa? Oke. Baik, saya akan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah UKS di sekolah sudah berfungsi sesuai tujuan utamanya? Karena masyarakat pedalaman yang mungkin masih elit. Bagaimana sikap guru atau petugas UKS dalam melayani siswa yang sakit? Pada saat itu ada teman saya yang pingsan, lalu dibawa ke UKS. Saat itu pengurus UKS bilang, jangan taruh di maksudnya mencari kata lain itu jangan taruh di situ dia. Soalnya dia jaga di situ karena kena uang di situ, jadi jaga di situ. Kasih tahu kamar lain. Saya di sini siapa? Bila Sawal, Kelas. 12F. Menurut Anda UKS di sekolah sudah berfungsi sebagai tujuan utamanya? Saya belum berfungsi dengan baik. Apa kendala utama yang menurut Anda UKS kurang optimal? Tentang penolakan saat ada orang sakit. Pernah kejadian waktu itu ada siswa yang tiba-tiba sakit perut, baru dia bawa di UKS, cuman dia bukan sakit perut. Inilah sakit ada, baru dibawa di UKS, dia tolak karena dia bilang situ cuma menerima penanganan sakit perut, sakit kepala karena cuma yang ada UKS. Jadi dia tolak, dia bilang ini harus dibawa pulang atau ke puskesmas karena tidak ada pelayanan yang lebih baik di UKS. Baik. Bagaimana perasaan Anda harapan kita terhadap UKS? Karena kan setiap siswa itu harus dengan baik di UKS, datang ke sana harus ada pelayanan yang baik, biar sakit apa kan bisa diobati dengan cara yang baik. Ibu, sebelumnya mohon maaf soal menjadi waktu. Perkenalkan kami dari kelas 12F. Jadi orang ada dapat tugas untuk studi lapangan. Itu membantu kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah. Terus kasus yang orang ada angkat itu tentang UKS. Oke, siap. UKS kemana? Jadi ibu, orang sebelum datang ke sini, orang coba wawancara dengan beberapa siswa mengenai UKS. Jadi ibu, menurut kami sebagai para siswa, bahwa UKS itu belum berjalan dengan DP tujuan. Karena waktu itu ada orang pekalas, ada yang sesak napas kan ibu, baru ada KUKS, terus
DP penjaga UKS itu cuma ada kayak bilang Bapak di sini. Di sini bukan untuk orang yang sesak nafas. Baru dia bilang kalau nggak itu pulang saja. Baru ibu alasan dia istirahat di UKS itu karena di rumah itu kan ada orang tua, jadi di situ orang pasti pas sampai jam baru pasang suruh kan. Pak Sam yang mengarahkan UKS. Iya, baru dia tolak, baru jadi termasuk peran pihak sebagai siswa itu tidak ada. Jadi mungkin tindakan kepala sekolah bagaimana gitu. Oke. Jadi memang selama ini tidak ada laporan ya. Jadi kasus ini jujur baru didengar dari kalian. Nah kalau misalkan pun itu kasus benar, pasti penanggung jawab UKS-nya akan diundang. Karena memang selama ini tidak, padahal tidak apa-apa kalau siswa memang tidak ada yang kalian sukai, artinya bertolak belakang dengan kalian punya, itu kan kalian punya hak ya, fasilitas sekolah. Jadi selama di jam sekolah berarti bisa digunakan oleh siswa. Nah, UKS kan tujuannya untuk menampung orang sakit sementara ya. Jadi penanganannya di awal ya. Jadi kalau memang sudah berat kan harus kita bawa ke rumah sakit. Nah selama ini kan tidak ada. Mungkin karena selama ini penanggung jawab UKS itu selalu curhat sama ibu, di mana siswa yang masuk ke situ cuma numpang tidur karena memang mungkin di malam tidak tidur toh, main-main games hingga datang ke UKS dengan segala macam 1001 alasan, padahal cuma mau tidur. Jadi tidur sehingga dan itu beliau memberikan bukti memang menggerolok ini DP siswa-siswa dan bukan cuma 1-2 siswa. Mungkin karena banyak kasus yang terjadi sebelumnya seperti itu, ketika ada yang sakit benar-benar sakit dianggap punya alasan yang sama ya, padahal harus dideteksi dulu ya. Jadi keluhan dari anak itu cuma mungkin ada kejadian-kejadian sebelumnya yang seperti dikeluhkan sama ibu, sehingga mungkin beliau dia mencap semua bahwa setiap orang datang di situ mau pura-pura suka tidur. Jadi begitu ya. Jadi kami dari pihak sekolah minta maaf karena yang jujur ya ibu belum tangani karena memang kasusnya tidak tahu ya. Jadi insya Allah kedepannya akan kami perbaiki dan kasih tahu teman-teman tidur tidur Pak ya biasa laki-laki bukan perempuan, lebih banyak laki-laki. Jadi selama ini setiap anak yang datang ke UKS cuma karena mengantuk ya, karena belum diberikan apa-apa menggolok agak karena ada bukti rekamannya, videonya ya, sehingga mungkin si penanggung jawab UKS alasan pun belum diperboleh ini karena dengan itu salah ya. Jadi nanti untuk kedepannya ibu akan berikan teguran ke penanggung jawabnya. Nah, semoga kejadiannya tidak akan terulang. Tenang ya. Oke.